Qin Chen tidak berencana untuk mengambil alih Laut Semesta Selatan secara pribadi. Tugasnya yang paling mendesak adalah menerobos alam Kaisar Ilahi. Begitu dia mencapai alam Kaisar Ilahi, dia tidak perlu takut untuk sementara waktu bahkan jika alam semesta asli terungkap. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan. Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo membungkuk. Kalau begitu, mari kita umumkan ke seluruh alam semesta, kata Qin Chen ringan. Pada hari itu, pembentukan Laut Semesta Selatan baru diumumkan oleh Kaisar Ilahi Huazi, menggemparkan seluruh laut semesta. Di dunia Buddha Mahavairocana yang diselimuti cahaya kemasan. Setelah menerima berita tersebut, kelopak mata penguasa alam Buddha Mahavairocana berkedut liar. Amitabha, anak ini benar-benar menyatukan Laut Semesta Selatan. Untungnya, aku, si botak, berlari cepat di dunia maya dan tidak tertarik dengan harta karun itu. Kalau tidak, aku akan menjadi topik pembicaraan di antara yang lain. Penguasa alam Buddha Matahari Agung mengingat tindakannya di dunia maya dan diam-diam merasa beruntung. Orang ini terlalu agresif. Pada saat ini, dia benar-benar berani melakukan tindakan besar seperti itu. Aku tidak tahu apa yang dia andalkan. Aku akan terus menonton dan melihat apakah klan Kaisar Abadi dapat menahannya. Jika mereka benar-benar dapat menahannya, maka aku khawatir bintang baru yang sedang naik daun akan muncul di lautan alam semestaku. Lalu relik Kaisar Dewa yang aku kirimkan juga akan dianggap sebagai sebab dan akibat, kan? Penguasa alam Buddha Matahari Agung tidak dapat menahan tawa ketika dia memikirkan hal ini. Dibandingkan dengan penguasa langit dan leluhur klan bayangan, dia masih pintar. Adapun penguasa klan surgawi dan leluhur binatang Komodo, penguasa alam Buddha Matahari Besar hanya bisa menghela nafas. Alam semesta telah memasuki tahap akhir reinkarnasi. Tidak bisakah kedua klan besar ini tidak bertaruh? Aduh, mengapa mereka terburu-buru? Dengan kekuatan kedua orang ini, mereka masih jauh dari dimensi yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, kemungkinan memasuki dimensi yang lebih tinggi dalam kehidupan ini sangat rendah. Lebih baik tinggal di sudut dan menunggu situasi menjadi jelas. Orang-orang kecil, kalian harus belajar prinsip mengikuti arus. Berapa banyak kekuatan di dunia ini yang awalnya hidup, tetapi mereka musnah hanya karena mereka berdiri di sisi yang salah. Itu tidak benar. Penguasa alam Buddha Matahari Agung mengerutkan kening. Wajar jika kekuatan lain mengambil sisi yang salah, tetapi klan surgawi adalah klan takdir, dan mereka mempraktikkan jalan takdir laut semesta. Klan Komodo adalah kesayangan laut semesta, dan tindakan mereka secara alami akan sejalan dengan keinginan Dao surgawi laut semesta. Kedua kekuatan besar ini telah bergabung dengan Qin Chen, dan di sini, penguasa alam Buddha Matahari Agung tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Haruskah aku sedikit lebih berhati-hati, dan tidak bangun pagi-pagi dan datang terlambat? Seseorang datang. Memikirkan hal ini, penguasa alam Buddha Matahari Agung segera berteriak dengan suara rendah. Penguasa alam, seorang Buddha muncul secara langsung. Ambillah hadiah dari guru dunia ini, dan kunjungilah Laut Semesta Selatan untuk merayakan lahirnya Laut Semesta Selatan baru, kata Dewa Dunia Buddha Matahari Agung. Baik, penguasa alam. Sang Buddha menerima tugas itu, segera berbalik, dan dengan satu langkah, sosoknya menghilang. Laut Semesta Selatan yang baru telah terbentuk, dan seluruh kekuatan di Laut Semesta Tengah mengamati, menanti tanggapan dari kekuatan tersembunyi lainnya. Malam, Laut Semesta Selatan, Kota Nanyuan. Mudah untuk membangun Laut Semesta Selatan, tetapi masih sulit untuk menstabilkannya dan mengembangkannya setara dengan Laut Semesta di wilayah lain. Qin Chen duduk di lantai atas rumah tuan kota, minum sendirian, yang paling merepotkan adalah leluhur klan Kaisar Abadi. Dengan kekejaman pria ini, bisakah dia mentolerir pembentukan Laut Semesta Selatan? Bahkan jika dia bisa mentolerirnya untuk sementara waktu, saya khawatir dia tidak bisa mentolerirnya seumur hidup, jadi saya harus bergegas dan menerobos ranah Kaisar Dewa. Alasan mengapa Qin Chen menyatukan Laut Semesta Selatan dan memperluas wilayahnya banyak juga karena alam semesta awal yang tersembunyi. Klan Kaisar Abadi pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Mengingat ukuran Laut Semesta Selatan sebelumnya, jika pihak lain sengaja menyelidiki, mereka mungkin menemukan beberapa petunjuk.
Bahkan jika dia secara langsung dan diam-diam menghancurkan area bidang bintang, seperti 13 bidang bintang selatan, dia tidak akan dihukum terlalu berat. Bagaimanapun, samudra semesta selatan yang asli terlalu tandus. Qin Chen telah melihat melalui ini. Tapi sekarang Qin Chen telah secara langsung membangun kekuatan yang begitu besar, secara alami perhatian orang-orang akan teralih dari laut semesta selatan yang asli kepada apa yang telah dilakukan Qin Chen, yang sebenarnya merupakan harta karun terselubung dari alam semesta asli. Aku tidak tahu kemana Kaisar kuno senior pergi. Qin Chen berpikir dalam hati. Dengan Kaisar kuno di sekitar, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan alam semesta asli. Aku harus mencari waktu untuk kembali ke Void Tidal Sea dan mencari pintu masuk ke jurang alam semesta asli. Qin Chen berpikir dalam hati. Tuanku, kami telah memindahkan sebagian kekuatan tulang punggung suku kami ke Laut Selatan Semesta, tetapi tanah leluhur masih membutuhkan seseorang untuk menjaganya, jadi kami telah mempertahankan setengah dari kekuatan kami. Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo muncul tanpa suara di samping. Qin Chen mengangguk. Selain itu, penguasa alam Buddha Matahari Agung dan beberapa kekuatan telah mengirim orang ke sini dan memberikan beberapa hadiah. Kaisar Dewa Huazi memberikan beberapa harta karun angkasa. Qin Chen melirik harta karun luar angkasa ini dan sedikit tertegun. Penguasa alam Buddha Matahari Agung cukup bijaksana. Sebelumnya, dia tidak hanya mengirimkan relik Kaisar Ilahi, tetapi kali ini dia juga mengirimkan harta karun tingkat Kaisar Ilahi. Harta karun seperti itu jarang ditemukan bahkan untuk kekuatan seperti alam Buddha Matahari Agung, karena harta karun itu adalah harta karun klan. Adapun kekuatan lain, banyak dari mereka adalah kekuatan yang mengepung Laut Semesta Selatan. Mereka takut menyinggung Qin Chen, jadi mereka datang untuk menunjukkan niat baik. Namun, ada dua kekuatan besar di antara mereka yang konon merupakan kenalanmu. Aku ingin tahu apakah kau ingin bertemu langsung dengan mereka. Kenalanku, Qin Chen tercengang. Yang satu adalah Kesin dari Tianwai Tian, dan yang satu lagi adalah Chu Yueli dari Paviliun Wangugu, kata Kaisar Dewa Huazi. Mereka, Qin Chen langsung tersenyum. Mereka memang dua wajah yang familiar, mari kita temui mereka. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, di aula, Kesin dan Chu Yueli berdiri di sini dengan ekspresi gugup, ditemani oleh Saroye. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah kenalan lama. Mereka berdua adalah beberapa orang di kota Nanyuan yang paling awal mengenal Qin Chen, dan mereka berdua orang cerdas, jadi ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka tersenyum penuh pengertian tetapi juga gugup. Bagaimanapun, meskipun Qin Chen kuat pada saat itu, dia sebenarnya tidak mencolok. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, dia akan menyebabkan keributan seperti itu dan menjadi sosok seperti itu. Itu seperti mimpi. Di belakang Kesin dan Chu Yueli, berdiri sekelompok lelaki tua. Masing-masing dari mereka berada di puncak alam Kaisar Agung dan memiliki aura yang luar biasa. Namun saat ini, mereka semua tampak gugup dan gelisah. Beberapa dari mereka adalah sekelompok orang tua dari Tianwai Tian, dan beberapa adalah orang kuat dari Paviliun Wangugu. Tiba-tiba, tekanan tak kasat mata merasuki aula. Sosok muncul di singgasana di atas pada suatu saat. Di sampingnya, Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo juga muncul diam-diam. Tuan, melihat ini, Gusin dan Chu Yueli bersemangat dan berlutut memberi hormat. Sekelompok orang di belakang mereka berlutut di tanah. Saroye berlari kembali ke Qin Chen, menjulurkan lidahnya dengan gembira. Bangun! Qin Chen mengangkat tangannya, dan Kesin serta Chu Yueli langsung terangkat. Terima kasih, Tuan, ucap keduanya dengan gembira. Tuanku, penguasa Tianwai Tian melakukan banyak kejahatan dan dibunuh olehmu di reruntuhan 10.000 dewa. Itu adalah kesalahannya sendiri. Kedua belah pihak saling bertukar beberapa patah kata, dan Gusin buru-buru berkata, sekarang Tianwai Tian kita dalam masalah. Aku akan mengingat ajaran aslimu dan menstabilkan Tianwai Tian. Sekarang, semua bisnis pembunuh Tianwai Tian kita telah dihentikan sementara. Aku akan membawa para pemimpin pasukan utama di Tianwai Tian kita untuk bertemu denganmu, tuanku, dan berharap kamu akan menerima Tianwai Tian kita. Oh, Qin Chen tersenyum tipis.
Dia tidak menyangka bahwa bidak catur yang tidak digunakan di awal akan memiliki efek seperti itu. Normalnya, jika dia tidak meletakkan bidak catur seperti itu sejak awal, setelah penguasa langit luar dibunuh olehnya, seluruh langit luar seharusnya sudah runtuh sejak lama, atau ditelan oleh berbagai kekuatan besar. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Puji Qin Chen. Mampu membalikkan keadaan dalam situasi seperti itu, Kesin ini mampu dan layak dilatih. Saat Qin Chen berbicara, tatapan matanya menyapu banyak pria kuat dari luar angkasa di belakang Kesin. Mereka semua merupakan master tingkat kaisar teratas. Meskipun para pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar puncak ini tidak ada apa-apanya di mata Qin Chen saat ini, Tian Wei Tian, sebagai organisasi pembunuh dengan pengaruh yang tersebar di seluruh alam semesta, masih memiliki beberapa nilai, setidaknya dalam hal kemampuan intelijen. Di bawah tatapan Qin Chen, para penguasa dunia luar ini berlutut satu demi satu, gemetar ketakutan, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang prasejarah, tidak berani bergerak sama sekali. Di bawah tatapan Qin Chen, nasib orang-orang ini terlihat jelas. Dosa-dosa sebagian dari mereka begitu serius hingga gelap bagaikan tinta. Wah! Qin Chen mengangkat tangannya. Di antara hampir 10 kaisar puncak, setengah dari mereka terbakar diam-diam. Beberapa dari mereka menatap Kesin dengan ngeri dan marah, dan meraung, "Kesin, kamu mengatakan bahwa orang dewasa akan mengampuni kita, kamu." Sebelum mereka selesai berbicara, orang-orang ini berubah menjadi abu dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Murid Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo menyusut, kekuatan pencemaran. Keduanya saling memandang, diam-diam terkejut. Langkah Qin Chen sangat dekat dengan kekuatan pencemaran Kaisar mayat hidup, dan bahkan melampauinya. Menakutkan sekali. Setelah hanya bertarung dengan leluhur klan Kaisar Abadi satu kali, Qin Chen benar-benar mempelajari keterampilan unik klan Kaisar Abadi. Dengan bakat seperti itu, tidak mengherankan jika leluhur klan Kaisar Abadi harus membunuh Qin Chen. Meskipun Gusin ketakutan, dia tetap berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Beberapa orang yang masih hidup di belakangnya langsung pingsan, hampir mengompol karena ketakutan. Guosin, dosa orang-orang itu terlalu serius dan tak termaafkan. Aku sudah membunuh mereka. Kau pimpin orang-orang lainnya dan terus pimpin Tian Wei Tian. Jika kau butuh sesuatu, tanyakan saja. Senior Huazi dan Senior Komodo Beast Ancestor akan membantu. Qin Chen berkata dengan ringan. Terima kasih, Tuan. Kesin menghela napas lega dan membungkuk hormat. Yang lain sudah ketakutan. Kemudian, Qin Chen menatap Chu Yueli di sampingnya. Tuan, Chu Yueli menggigil. Sebelum datang, dia telah memikirkan tentang bagaimana memperlakukan Qin Chen dengan lembut. Tetapi setelah kejadian sebelumnya, dia begitu takut hingga mulutnya menjadi kering. Nona Yueli, mengapa Anda harus bersikap begitu jauh? Qin Chen tertawa. Kaisar Dewa Huazi langsung menatap Chu Yueli. Entah mengapa, Chu Yueli merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang menatapnya, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Di bawah tatapan Kaisar Dewa Huazi, takdir Chu Yueli penuh dengan liku-liku, dan diselimuti kabut. Meskipun gambaran keseluruhannya cukup jelas, beberapa bagian dari takdirnya diselimuti kabut dan tidak dapat dilihat dengan jelas, terutama bagian tentang pernikahan. Apa asal-usul Master Qin? Mengapa nasib siapapun yang ada hubungannya dengannya menjadi tidak jelas? Kaisar Dewa Huazi mendesah dalam hati, tetapi tidak memaksakan diri untuk mengungkap rahasia itu. Dia tahu betul bahwa laki-laki tidak dapat dikendalikan dengan mengandalkan kontrol, dan itu hanya akan membuat mereka jijik. Terlebih lagi, Qin Chen sendiri adalah pengendali takdir, dan dia pasti akan melihat dengan jelas tipu daya apapun yang dilakukannya. Memikirkan hal ini, Kaisar Dewa Huazi segera mengirim pesan kepada Qin Chen, Tuan Qin, saya melihat takdir pihak lain. Yah, dia tidak terlihat seperti mata-mata, tetapi sebagian dari takdir orang ini tidak jelas, jadi kita masih harus memperhatikannya. Qin Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kaisar Dewa Huazi. Apakah dia memeriksa apakah Chu Yueli mempunyai niat buruk sebelumnya? Tetapi, mengapa Kesin dan yang lainnya tidak menyelidiki sebelumnya,
tetapi hanya menyelidiki Chu Yueli. Meskipun ada beberapa keraguan di dalam hatinya, Qin Chen tetap tersenyum dan berkata, Nona Huazi sangat bijaksana. Itu tugasku. Kaisar Dewa Huazi tetap tenang. Qin Chen menatap Chu Yueli sambil tersenyum. Chu Yueli merasa gelisah di sana, tetapi tiba-tiba dia teringat akan instruksi leluhur, dan kemudian dia melihat senyum hangat Qin Chen, dan dia merasa lega dan mulai tertawa. Yang mulia telah menyebabkan kehebohan besar di reruntuhan 10.000 dewa, dan reputasi Anda hebat, dan kekuatan Anda ditakuti oleh seluruh alam semesta. Ketika Yueli melihat ini, wajar saja jika dia merasa sedikit gugup. Haha, Qin Chen tertawa, aku tidak menyangka bahwa mantan Master Paviliun Abadi Kota Nanyuan terkadang merasa gugup. Chu Yueli kembali percaya diri dan tersenyum menawan, di depan Tuan Muda Qin. Apalagi Yueli kecil. Bahkan gadis manapun di level Kaisar Dewa pun akan merasa gugup, bukan? Saat berbicara, Chu Yueli sengaja melirik ke arah Kaisar Dewa Huazi. Sialan, wanita ini memprovokasiku. Kaisar Dewa Huazi memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan dia berkata dalam hatinya, aku akan menanggungnya. Dia tidak bisa meninggalkan Qin Chen dengan kesan bahwa dia picik. Seorang gadis di level Kaisar Dewa. Analogi ini. Wajah Qin Chen dipenuhi garis-garis hitam. Apakah orang kuat setingkat Kaisar Dewa masih bisa dianggap seorang gadis? Nona Yueli, Anda datang ke sini bukan hanya untuk mengenang masa lalu, kan? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Chu Yueli melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Qin, saya sekarang adalah wakil pemimpin markas Paviliun Wangu. Leluhur pemimpin Paviliun Wangu saya ingin mengenal Tuan Muda Qin dan mengetahui persahabatan antara Tuan Muda Qin dan saya, jadi dia mengirim saya ke sini secara khusus. Ada dua tujuan utama. Pertama, leluhur Paviliun Wangu saya ingin bekerja sama dengan Tuan Muda Qin. Mulai sekarang, selama Tuan Muda Qin membutuhkan sesuatu, Anda dapat membelinya di Paviliun Wangu saya dengan harga pokok dengan tambahan hanya 10%. Dan jika Tuan Muda Qin memiliki sesuatu yang ingin dijual, selama dijual dari Paviliun Wangu saya, Paviliun Wangu saya hanya akan membagi 10% dari keuntungan, dan sisanya akan diberikan kepada Anda, Tuan Muda Qin. 10%. Qin Chen menyipitkan matanya sedikit. Paviliun Wangu telah membuat langkah besar. Meskipun Anda harus menambahkan 10% ke harga pokok saat membelinya sendiri, Anda harus tahu bahwa bisnis Paviliun Wangu tersebar di seluruh alam semesta. Bagian yang tersulit adalah sirkulasi. Sumber daya yang perlu dimobilisasi sangat besar, dan juga dibutuhkan waktu operasi bertahun-tahun untuk mengolahnya. Dalam keadaan normal, menjual dengan harga 2 kali lipat sudah dianggap teliti. Toko mana yang menjual barang mendekati harga pokok? Keuntungan kotor pada dasarnya 50% atau lebih. Sedangkan untuk penjualan, hanya 10% saja bagi hasil keuntungannya, itu juga merupakan syarat yang sangat langka. Lautan kosmik terlalu luas. Kadang-kadang barang-barang dari Laut Semesta Selatan dapat dijual di tempat lain dengan harga beberapa kali lipat. Paviliun Wangu hanya mengenakan biaya 10%, yang berarti hampir tidak menghasilkan laba, yang berarti itu hanyalah uang yang diperoleh dengan susah payah. Bahkan Kaisar Dewa Huazi, meskipun tidak puas dengan Chu Yueli, tahu bahwa kondisi Paviliun Wangu sangat luar biasa. Dalam hal kemampuan bisnis, klan surgawinya jelas tidak dapat dibandingkan dengan Paviliun Wangu. Setelah Qin Chen mencerna berita sebelumnya, Chu Yueli melanjutkan, kerja sama bisnis hanyalah salah satu alasannya. Kedua, leluhur juga mengatakan bahwa Tuan Muda Qin bertanggung jawab atas Laut Semesta Selatan. Jika dia ingin mengembangkan Laut Semesta Selatan, dia pasti membutuhkan banyak sumber daya. Paviliun Wangu saya bersedia menyediakan sejumlah sumber daya terlebih dahulu untuk keadaan darurat. Chu Yueli bertepuk tangan. Tiba-tiba, banyak orang kuat dari Paviliun Wangu di belakang mengirimkan sejumlah besar kotak harta karun luar angkasa. Berikut ini adalah 10 miliar kristal kekaisaran yang disiapkan oleh Paviliun Wangu saya. Tuan Muda Qin dapat menerimanya. Selain itu, Yueli dan orang-orang kuat lainnya dari Paviliun Wangu yang hadir di sini akan ditempatkan di Laut Semesta Selatan ini di masa depan untuk melayani Tuan Muda Qin,
meneliti produk-produk khusus yang cocok untuk ekspor Laut Semesta Selatan, dan menjualnya ke wilayah lain di Laut Semesta untuk mendapatkan sumber daya yang cukup bagi Laut Semesta Selatan sesegera mungkin. Kata Chu Yueli sambil tersenyum. 100 miliar kristal kaisar. Saroye tidak dapat menahan napas. Bukankah ini terlalu berlebihan? Dan itu gratis. Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo juga tampak sedikit fokus. 10 miliar kristal kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Ketika Kaisar Ilahi Huazi mengundang Qin Chen untuk melayani sebagai pendeta klan surgawi, hadiah yang diberikannya untuk 1 abad hanya 10 miliar kristal kaisar. Memberikan 10 miliar secara gratis sejak awal sudah merupakan langkah berani dan investasi besar. Chu Yueli tersenyum dan berkata, pekerjaan ini akan menjadi tugas terpenting bagi banyak orang kuat di Paviliun Wangu yang dipimpin oleh Yueli di masa mendatang. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perintah pemerintah, Yueli akan selalu menemani Tuan Muda Qin dan mematuhi perintahnya. Tidak, setelah mendengar ini, Kaisar Dewa Huazi berbicara dengan tergesa-gesa. Qin Chen dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Wajah Kaisar Dewa Huazi membeku, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Nona Yueli, seorang wanita, terlalu merepotkan untuk mengikuti Tuan Muda Qin sepanjang waktu. Jika ada sesuatu, komunikasikan saja dengan Kaisar Dewa ini. Dewa-dewa, leluhur pernah berkata bahwa jika saya mengikuti Tuan Muda Qin, saya dapat berkomunikasi dengannya pada saat pertama dan memobilisasi semua sumber daya Paviliun Wangu untuk memastikan bahwa perintahnya dilaksanakan. Jika ada penghalang di antara kita, dapatkah dewa-dewa menjamin bahwa dia akan berada di sisi Tuan Muda Qin setiap saat? Chu Yueli menatap Kaisar Dewa Huazi dan berkedip. Ini, Kaisar Dewa Huazi tampak tidak senang. Baiklah, ini semua masalah sepele. Qin Chen melambaikan tangannya. Ini adalah harta karun. Leluhurku memintaku untuk memberikannya kepada Tuan Muda Qin. Aku harap Anda akan menerimanya. Chu Yueli melangkah maju dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Jangan, Ang. Saat kotak giok itu terbuka, aura mengerikan dari Kaisar Dewa melonjak keluar. Ternyata itu adalah harta karun berharga dari Kaisar Dewa. Tuan Paviliun Abadi ini sangat murah hati. Leluhur binatang Komodo mendecakkan bibirnya, ini kerjasama. Ini miliaran kristal kaisar, ini harta karun Kaisar Dewa, jadi ini tentang mahar, kan? Sebelum selesai berbicara, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di punggungnya, dan melihat Kaisar Dewa Huazi menatapnya dengan tidak senang. Leluhur binatang Komodo, kau tidak bisa bicara, jadi bicaralah lebih sedikit di masa depan. Kaisar Dewa Huazi menyampaikan pesan itu dengan dingin. Leluhur binatang Komodo menggaruk kepalanya. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Manusia sungguh aneh. Qin Chen tidak terlalu mempedulikannya. Setelah membunuh penguasa langit, leluhur klan bayangan, Camilla dan yang lainnya, harta karun yang dimilikinya tidak sedikit. Ia bahkan memiliki beberapa harta karun tingkat Kaisar Dewa. Tak lama kemudian, Qin Chen menenangkan Chu Yueli dan Kesin, lalu menyerahkan tugas menyatukan kekuatan ini kepada Kaisar Dewa Huazi dan leluhur binatang Komodo. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen tidak terburu-buru berangkat ke alam semesta awal. Setiap gerakannya akan memengaruhi alam semesta awal. Begitu alam semesta awal ditemukan oleh orang lain, itu akan berbahaya. Jadi Qin Chen baru saja menenggelamkan kesadarannya ke dalam dunia kacau di dalam tubuhnya, dan menggunakan metode koneksi takdir yang dia rasakan ketika dia mengendalikan sungai takdir yang panjang sebelumnya, dan kesadaran ilahinya langsung terhubung dengan asal-usul alam semesta asli. Berdengung. Dalam sekejap, Qin Chen merasakan kesadarannya tiba-tiba kembali ke alam semesta asal dan turun secara tiba-tiba. Alam semesta awal. Saat Qin Chen turun, terdengar suara gemuruh, dan seluruh alam semesta awal tiba-tiba melonjak dan mengembang, dan napas yang kuat tiba-tiba keluar dari alam semesta awal. Aura apa ini? Mengapa tiba-tiba aku merasa bahwa kultivasiku masih memiliki banyak ruang untuk berkembang? Dunia ini tampaknya telah mengalami semacam transformasi. Orang-orang kuat di seluruh alam semesta awal tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas, merasakan dunia dengan sedikit keterkejutan. Chen lah yang kembali. Chen Sisi,
yang sedang duduk di persimpangan dunia bawah dan alam semesta asli, tiba-tiba membuka matanya dengan keterkejutan di matanya. Benua Tianwu, seorang wanita menawan dan menggoda sedang bermain dengan seorang bayi. Bayi itu tampak baru berusia 3 atau 4 tahun, tetapi matanya sangat dingin dan ada rasa keagungan yang tak terlukiskan di dalamnya. Yang lebih menakutkan lagi, bayi ini memiliki aura yang mencengangkan. Setiap gerakannya memancarkan aura yang menakutkan, dan auranya benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa. Saat bermain, wanita mempesona itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan berkata dengan penuh semangat, asal-usul alam semesta asli telah menjadi lebih kuat. Qin Chen, pasti Qin Chen yang kembali. Wanita itu menatap anak laki-laki di bawah dengan penuh semangat, Nian Li, ayahmu pasti juga kembali. Ayo pergi dan lihat ayahmu. Wanita mempesona itu menggendong anak laki-laki kecil yang suka bermain-main itu, melangkah maju, merobek kekosongan benua Tianwu, dan sosoknya tiba-tiba menghilang.